Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kami mengenai kondisi ekonomi. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Gina Nabila, sebagai moderator dan juga pemateri pertama, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurinda sebagai pemateri kedua dan juga Aprilia sebagai pemateri ketiga. Baik, yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis. Itu terbagi atas dua. Satu, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ketika pertumbuhan ekonomi lebih kuat dari yang biasanya, maka total tingkat pendapatan dari para pekerja relatif tinggi, sehingga terdapat volume pengeluaran yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Karena permintaan untuk barang dan jasa tinggi, maka perusahaan yang menjual barang dan jasa akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dampak dari perekonomian yang lebih kuat dapat menyebar dengan cepat antar bisnis. Ketika pelanggan mulai meningkatkan pengeluarannya, perusahaan mengalami permintaan yang lebih tinggi akan produk-produknya dan bahkan mulai memperkerjakan lebih banyak karyawan guna mengakomodasikan peningkatan permintaan. Perusahaan juga mungkin perlu memperluas operasinya yang mengakibatkan peningkatan permintaan untuk perlengkapan jasa konstruksi dan bahan baku. 2. Pertumbuhan ekonomi yang lemah. Sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan pendapatan perusahaan, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan rendahnya permintaan akan barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Bahkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa kebutuhan pokok dipengaruhi secara negatif oleh perekonomian yang lemah karena pelanggan cenderung mengurangi permintaan mereka. Ketika pertumbuhan ekonomi negatif untuk 2 kuartal berturut-turut, maka periode tersebut disebut sebagai resesi karena resesi menimbulkan penurunan dalam menghasilkan dan permintaan. Maka resesi memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dampak dari perekonomian yang lemah dapat menyebar dengan cepat ke seluruh bisnis. Ketika kondisi lemah, beberapa bisnis lebih terpengaruh dibanding dengan bisnis lainnya. Meskipun demikian, kebanyakan bisnis dipengaruhi secara negatif oleh kondisi ekonomi karena permintaan akan produk di hampir semua industri itu menurun. Baik, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai pengaruh inflasi terhadap bisnis. Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasikan dengan mengukur persentase perubahan dalam indeks harga konsumen yang mengidentifikasikan harga dari sejumlah besar produk konsumen seperti produk kebutuhan sehari-hari, perumahan, bahan bakar, layanan kesehatan, dan juga listrik. Inflasi dapat mempengaruhi beban operasi suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dengan meningkatkan harga dari perlengkapan dan juga bahan baku. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan yang lebih besar lagi dalam beban operasi suatu perusahaan. Pendapatan suatu perusahaan juga tinggi selama periode inflasi tinggi karena banyak perusahaan menggunakan harga yang lebih tinggi guna mengompensasikan beban yang lebih tinggi. Jenis inflasi. Karena permintaan konsumen yang kuat, maka terjadilah inflasi yang ditarik oleh permintaan. Jenis inflasi dapat diakibatkan oleh kejadian tertentu yang menaikkan biaya produksi. Misalnya, ketika harga minyak naik, biaya produksi bahan bakar juga naik. Pemasok bahan bakar cenderung untuk menurunkan biaya yang tinggi, itu dengan menaikkan harga bahan bakar. Konsekuensinya, konsumen mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk mengantarkan produknya. Jika produsen tidak mencerminkan biaya yang lebih tinggi tersebut, maka produksi akan turun. Inflasi juga dapat disebabkan oleh permintaan konsumen yang kuat ketika harga produk, barang, dan jasa tertarik ke atas. Perkenalkan, nama saya Nurinda. Jadi di sini saya akan melanjutkan bagian dari materi yang telah dipaparkan oleh presentator pertama tadi, yaitu pengaruh tingkat suku bunga terhadap kinerja bisnis. Yang pertama ada dampak terhadap beban perusahaan. Perusahaan memantau ketat tingkat bunga karena tingkat bunga menentukan jumlah dari beban yang harus dikeluarkan oleh bisnis jika perusahaan meminjam uang.
Perubahan dalam tingkat bunga pasar dapat mempengaruhi beban bunga perusahaan karena tingkat bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank komersial dan kreditor lain atas pinjaman perusahaan didasarkan pada tingkat bunga pasar. Bahkan jika suatu perusahaan memperoleh pinjaman dari bank komersial selama beberapa tahun, maka tingkat bunga pinjaman tersebut biasanya disesuaikan secara periodik berdasarkan tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Yang kedua ada dampak terhadap pendapatan perusahaan. Jadi beberapa produk yang dijual oleh perusahaan pada umumnya dibeli secara kredit. Ketika pelanggan membeli mobil baru, pelanggan boleh memberi uang muka dengan jumlah yang kecil dan memperoleh pinjaman untuk memperoleh sisa harga pembelian. Jika tingkat bunga meningkat, maka pelanggan yang membeli mobil baru terpaksa mencicil bulanan dengan lebih tinggi. Hal ini dapat membuat beberapa pelanggan tidak jadi membeli mobil karena mereka tidak mau atau tidak mampu membayar cicilan yang setinggi itu. Dengan demikian, tingkat bunga yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan permintaan akan mobil baru, sehingga mengakibatkan penjualan yang lebih rendah bagi dealer mobil dan perusahaan mobil. Selanjutnya yaitu pembentukan harga pasar. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga yang dikenakan oleh perusahaan untuk produk-produknya dan dalam harga yang dibayarkan perusahaan untuk perlengkapan dan bahan baku. Harga produk dan perlengkapan dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada schedule permintaan untuk suatu produk. Permintaan akan suatu produk dapat ditunjukkan dengan schedule permintaan atau schedule yang mengindikasikan kuantitas dari produk yang akan diminta pada setiap warga yang mungkin. Yang kedua yaitu schedule penawaran untuk suatu produk. Penawaran akan suatu produk dapat ditunjukkan dengan schedule penawaran atau schedule yang mengindikasikan kuantitas suatu produk yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan pada setiap harga yang mungkin. Yang ketiga ada hubungan antara permintaan dan penawaran. Jadi hubungan antara schedule permintaan dan schedule penawaran menentukan harga. Ketika kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan melampaui kuantitas yang diminta oleh pelanggan, maka akan menimbulkan apa yang disebut surplus. Ketika harga komputer relatif rendah, kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan akan lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitas yang diminta oleh pelanggan, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan shortage atau kelangkaan. Dan harga di mana kuantitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan sama dengan kuantitas produk yang diminta oleh pelanggan disebut dengan harga keseimbangan. Yang keempat ada dampak dari perubahan schedule permintaan dan penawaran. Dengan berlalunya waktu, perubahan kondisi dapat menyebabkan schedule permintaan atau schedule penawaran untuk produk tertentu berubah. Konsekuensinya, harga keseimbangan dari produk tersebut juga akan berubah. Selanjutnya yaitu dampak dari permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga umum. Tingkat harga umum adalah rata-rata harga dari semua produk dan jasa yang ada. Jika total permintaan atau permintaan agregat oleh pelanggan untuk seluruh atau kebanyakan produk tiba-tiba meningkat, tingkat harga secara umum dapat naik. Tingkat harga umum juga dapat dipengaruhi oleh pergeseran dalam schedule penawaran dari semua barang dan jasa. Jika schedule penawaran dari semua atau kebanyakan produk tiba-tiba menurun, maka tingkat harga umum akan naik. Baiklah, saya presentator ketiga akan melanjutkan pemaparan dari presentator kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar. Yang pertama yaitu penghasilan pelanggan. Penghasilan pelanggan menentukan jumlah produk dan jasa yang dapat dibeli oleh seorang individu. Tingkat ekonomi yang tinggi memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Ketika penghasilan pelanggan meningkat, mereka memungkinkan saja meminta produk dan jasa tertentu dalam hitungan jumlah yang lebih besar, yaitu schedule permintaan untuk berbagai barang dan jasa dapat bergeser keluar sebagai respon terhadap penghasilan yang lebih tinggi. Sebaiknya ketika penghasilan rendah,
maka permintaan mereka akan produk barang dan jasa tertentu menjadi semakin sedikit. Kemudian faktor kedua yaitu preferensi pelanggan. Ketika preferensi atau selera pelanggan untuk produk tertentu berubah, maka kuantitas permintaan akan produk tersebut oleh pelanggan dapat berubah. Ketika suatu produk menjadi tidak begitu diminati, permintaan untuk produk tersebut turun. Surplus yang diakibatkan dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan harganya guna menjual apa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu beban produksi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga keseimbangan adalah perubahan dalam beban produksi. Ketika perusahaan mengeluarkan beban yang lebih rendah, maka perusahaan mau memproduksi lebih banyak pada harga berapapun. Hal ini menyebabkan terjadinya surplus produk sehingga memaksa perusahaan untuk menurunkan harganya sehingga dapat menjual seluruh produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap perekonomian. Terdapat 3 peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu pertama, peran stabilisasi. Peran stabilisasi diartikan sebagai fungsi pemerintah yang berperan untuk menciptakan kestabilan di bidang ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Peran stabilisasi dapat disebut pula sebagai peran regulasi atau regulator. Sebagai pelaku ekonomi selaku rumah tangga pemerintah, maka pemerintah di suatu negara berperan penting dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan perekonomian yang bermuara pada perumusan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Adapun peran stabilisasi tersebut dapat berupa sebagai contoh menetapkan kebijakan fiskal terkait belanja negara yang meliputi pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian menetapkan kebijakan moneter, yakni mengatur jumlah uang yang beredar sebagai upaya pengendalian inflasi. Kemudian menetapkan kebijakan ekonomi internasional terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Kedua, peran alokasi. Peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Adapun contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peran distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah untuk mengurus pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan agar daerah tertentu di suatu negara tidak mengalami kesenjangan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat.